Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Om Risan. Perkenalkan, nama Halo. saya Muhammad Amaratorik. Eh, Asal dari Cikarang Selatan, Bekasi. Untuk sekarang masih menjadi mahasiswa S1 Teknik Kimia di Universitas Diponegoro, Semarang. Eh, ol- Oleh karena itu, boleh Mas perkenalan dulu. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Irsan Jelani. Saya owner dari brand kaos di Sablon. Risan, kan tadi ngomong kalau bisnisnya itu Kosi Sablon ya. Eh, Ya. ini Om Iksan sendiri kapan nih mulai usahanya ini? Mulai usaha itu sebetulnya kaos di Sablon ini berdiri resminya tahun 2016. Nah, tapi Hmm. kalau dikatakan mulai usahanya sih sudah lama. Ya, semenjak sekolah memang saya senang untuk berbisnis. Ya, mulai dari ya dulu zaman sekolah kadang bikin kaos kelas, ya bikin jaket kelas. Itu biasanya saya senang untuk koordinir gitu kan. Saya yang cari vendornya gitu kan, dan Hmm. sebagainya. Jadi kalau misalnya usaha sebenarnya mungkin dari sekolah memang sudah senang, cuman resminya untuk brand kaos di Sablonnya ini itu berdiri tahun 2016. Hmm. Alasan membuat usaha ini tuh karena emang udah minat dari awal ya Om. Emang udah Betul, kayak ini. passion sih saya kira. Mm-mm. Karena sebetulnya kalau kalau ngelihat dari latar belakang pendidikan, saya sih eh, bukan bukan bidangnya ya. Saya Hmm. bukan kuliah di bidang fashion gitu. Tapi karena memang udah seneng ya berhubungan dengan pakaian, berhubungan dengan desain gitu ya. Ya akhirnya sampai sekarang itu eh, tetap saya jalani gitu. Itu sih alasannya karena senang aja gitu. Karena kalau memang usaha kita ya sesuai dengan passion kita, saya kira apapun rintangannya ya, apapun cobaannya gitu ya, tapi ya karena senang ya kita Jalanin jalani terus. aja gitu. Hmm. Betul. Itu gimana Om? Alasannya gitu ngasih nama Kausi Sablon karena namanya ya cukup straightforward ya, kayak langsung Iya, ngasih betul. tahu Ya gitu. betul ya. Awalnya sebetulnya nama nama perusahaannya itu bukan Kaos di Sablon ya. Sebetulnya nama perusahaan saya itu CV Dwi Putra Ihwa gitu. Hmm. Ya, cuman memang karena bidang usaha saya berhubungan dengan kaos. Ya, kalau nama lainnya sih konveksi ya. Karena Hmm. berhubungan dengan kaos dan sablon gitu ya. Saya kepikiran untuk membuat nama yang mudah untuk dicerna oleh orang bahwa ya bidang usaha saya tuh ini loh gitu. Usaha ini kaos dan memang sablon ya. Kemudian di awal-awal saya memulai usaha kaos di sablon ini sebetulnya dimulai dari digital. Ya, jadi kaos di sablon itu ada dua makna sebetulnya. Kaos di-nya itu digital ya, kaos digital Hmm. sablon karena itu yang saya lakukan awal ya. Saya belajar untuk sablonnya di digital gitu. Makna yang kedua adalah makna sebenarnya dari kaos di sablon, kaos yang disablon gitu. Manajemennya tuh gimana tuh Om di organisasinya dalam Om itu? Saat ini eh, mungkin status saya sebagai owner atau founder ya, karena memang waktu saya membuat usaha ini memang ide sendiri, saya lakukan sendiri, saya jalani sendiri. Ya sampai sekarang saya memiliki karyawan mungkin lebih dari 5 lah. Ya.
semakin berkembangnya usaha saya, sekarang punya orang desain sendiri ya, kemudian punya admin untuk mengurus media sosial, untuk mengurus customer service, kemudian ada admin juga untuk mengelola manajemen gudang ya, stok gitu ya. Kemudian ada juga orang produksi yang melakukan proses sablon, karena sekarang juga banyak yang saya lakukan itu sablonnya sabun jenis manual ya. Kemudian juga ada dari marketing gitu. Kaos sabun kan buat kompetitor mah pasti ada ya Om, banyak yang ngesablon kaos Banyak, juga. Nah, banyak banget. itu gimana tuh Om? Keunggulan produk Om, apa keunggulan dari servisnya juga kah, customer service, atau dari keunggulan barangnya juga, atau gimana Om? Biar bisa Betul. menang dari kompetitor. Nah, kalau misalnya berbicara kompetitor, saya kira di Purwakarta sendiri saat ini banyak sekali jenis usaha yang memang mirip dengan kaos di sablon. Dan saya pun tergabung dalam beberapa komunitas yang berhubungan dengan bidang usaha saya itu cukup lumayan banyak gitu. Cuman memang hal yang saya utamakan dari kaos di sablon ini pastinya adalah pelayanan. Ya, pelayanan itu yang diutamakan. Ya, kemudian hal yang keduanya adalah kebanyakan itu yang dari sisi desainnya mereka tidak mumpuni gitu. Nah, kaos di sablon mempunyai kelebihan itu. Ya, kita mempunyai beberapa orang desainer untuk menghandle desain itu. Itu sih yang saya jual. Selain dari pelayanan pelayanan kepada customernya langsung gitu ya. Itu sih. Kalau proses pembuatannya tuh gimana tuh Om? Dari customer mesen, terus dituntun ke desainnya, terus barang yang jadinya gimana? Itu gimana Om? Nah, alurnya sih biasanya kan kalau customer datang, kita berikan beberapa pilihan. Ya, misalnya saya mau bikin kaos untuk event tertentu misalnya. Nah, nanti kita tuh berikan beberapa pilihan jenis kaos, kemudian beberapa pilihan warna, ya, kemudian beberapa pilihan model kaos. Ya, jadi kita tawarkan dulu mau model kaosnya apa nih? Ada yang jenisnya t-shirt, ada long sleeve, ada raglan, ya, mungkin ada yang polo shirt, wangki dan sebagainya. Kita tawarin mau kayak gimana. Kemudian warnanya mau apa? Nanti kita berikan katalognya. Jadi customer itu bebas memilih mau warna apa saja gitu ya. Kemudian desainnya mau apa nih? Ya, kalau misalnya memang customer sudah ada desainnya, ya sudah, biasanya kita redesign, ya, kita setting ulang. Ya, karena kan supaya memberikan gambaran, si gambar itu tersimpan dalam kaos, kita bikin mock-up-nya dulu. Ya, misalnya saya ada logo ini nih. Cuman memang ya saya belum tahu nih di kaosnya nanti bakal bagus nggak. Nah, nanti kita settingkan, kita berikan gambaran, diposisikan di kaos yang memang dipilih sesuai dengan pilihannya. Misalnya di t-shirt ini dong masukin logo ini. Nah, nanti kita berikan gambarannya gitu kan. Setelah fix berarti tinggal kita proses aja gitu. Mungkin itu sih gambaran pada umumnya alur customer itu datang ke tempat kita dan memesan sampai ya beres gitu. Buat pemasarannya tuh gimana tuh Om? Apa nunggu customer yang datang atau Om sendiri ada kayak gimana biar datengin pembeli gitu Om? Oke, saya kira kalau di zaman sekarang itu suatu hal yang harus dilakukan itu adalah memanfaatkan digital ya. Jadi saat ini kaos di sablon pun sangat memaksimalkan pemasarannya itu secara digital. Walaupun kita memiliki toko fisik. Ya, jadi sebenarnya toko fisik itu sebagai modal kita bahwa ini bener loh
ini ada tempatnya, ada tokonya gitu kan. Berarti artinya bukan usaha abal-abal ya, Ya. ada tokonya gitu kan. Nah, jadi ya kita tetap melayani customer secara langsung ke toko. Nah, karena memang sasaran kita kan tidak hanya di area wilayah Purwakarta saja gitu kan. Saya juga menerima pemesanan di berbagai wilayah ya se-Indonesia mungkin ya. Karena saya juga banyak juga menerima pesanan di luar Purwakarta, di luar Jawa pun ada gitu ya. Nah, hal yang memungkinkan adalah yang memasarkannya melalui digital. Tuh. Untuk toko online di marketplace ada, kita bisa Tokopedia, kemudian di web juga ya, kita punya web. Kemudian kalau pemasaran sih sebetulnya paling aktifnya memang di media sosial. Ya. Itu sih. Jika boleh tahu nih Om, buat berapa tuh Om rata-rata omsetnya buat per bulan kalau boleh tahu? Omsetnya sih belum terlalu besar ya. Per bulan itu mungkin di kisaran 50 sampai 100 juta lah. Ya karena sebetulnya kadang ada satu momen yang memang produksi padat nih. Itu. Kemudian ada satu momen juga yang memang di satu bulan itu sepi ya. Biasanya misalnya momen di bulan-bulan ketika sekolah itu banyak melakukan study tour atau liburan sekolah. Nah, banyak sekolah-sekolah yang memang itu rutin biasanya. Ya, biasanya tiap di bulan Agustus, misalnya bulan Oktober itu banyak tuh pesanan yang rutin ke kita. Atau misalnya di masa ospek mahasiswa gitu kan. Ya, di beberapa kampus di lingkungan tempat usaha saya banyak juga yang order. Jadi memang rata-rata ya, kalau di buku rata-rata memang 50 sampai 100 jutaan lah untuk saat ini. Nah, Amar sendiri atau buat teman-teman yang lainnya memang yang memiliki keinginan, baru memiliki keinginan untuk usaha, segera coba untuk lakukan gitu ya, jangan ragu-ragu ya. Insya Allah kalau misalnya kita yakin dengan apa yang kita lakukan, insya Allah kita akan sukses untuk menjalankannya. Mungkin itu. Oke, baik. Makasih banyak ya Om udah nyempetin malam-malam ini. Itu saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.